teman pemilih, senang sekali saya Ani bisa berjumpa lagi dengan Anda tentu saja dalam Ngidu, Ngobrol Asik Sadar Pemilu. Dan pastinya kita hadir di hadapan teman pemilih semuanya adalah untuk memberikan edukasi pengetahuan terkait dengan pemilu serentak yang akan datang nanti pada tanggal 14 Februari 2024, tepatnya hari Rabu. Dan bagi kalian nih yang umurnya 15-16 ya, pastinya sudah bersiap-siap nih menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Keren banget ya. Dan sebenarnya nih saya di sini mau nyari ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pastinya. Kita mau kasih tahu kepada teman pemilih sebenarnya bagaimana syarat untuk menjadi pemilih, kemudian yang berikutnya apa pentingnya sih pemilu buat kita. Jangan kemana-mana ya, tetap terus ikutin kita tentu saja di Ngidu, Ngobrol Asik Sadar Pemilu. Kita masuk ke dalam aja ya. Ayo. Yuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, teman Om Swastiastu. pemilih. Ya, sekarang ini saya bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Bapak Weda Subawa. Tadi kan sudah janji kita mau ketemu dengan beliau dan sekarang saya ketemu di Bali Bengongnya kantor KPU Kabupaten Tabanan nih. Iya. Beliau juga bersama dengan salah satu komisioner yang lain, yaitu namanya Bapak Wayan Sutama ya. Punapi Gatra niki? Sehat ya? Sehat. Oke, lagi main catur, kita ganggu ya. Kita lanjut lagi nih, mau tanya-tanya nih Pak Weda. Iya. Tadi kita ngasih tahu ke teman pemilih nih ceritanya. Iya. Sekarang ini kan mereka lagi MPLS. Betul. Nah kemudian ya kita kasih tahu informasi lah terkait dengan pemilu. Pemilu kan sebentar lagi nih. Iya. Tanggal 14 Februari 2024. Iya. Nah kita mau kasih tahu kepada teman pemilih tentang siapa yang bisa memilih, Iya. syarat menjadi seorang pemilih. Iya. Kemudian yang kedua, apa sebenarnya pentingnya pemilu. Oke. Nah ini yang penting Iya. juga buat kita informasikan kepada teman-teman semua ya. Oke. Sekarang kita tanya kepada Bapak Weda Subawa. Nih mungkin Oke. bisa kasih informasi buat Oke, kita. baik. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada anak-anak semua yang telah sukses setelah lolos menjadi siswa baru ya di tingkat SMA. Artinya anak-anak sudah mulai remaja ya, sudah mulai menginjak usia remaja. Iya. Jadi untuk pemilu yang akan datang itu akan dilaksanakan tanggal 14 Februari, pas di hari Valentine. Yes, 14 Valentine. Februari 2024. Nah, itu di tahun 2024 juga, tetapi bulannya di bulan November. Tanggalnya belum pasti gitu ya. Oke. Untuk namanya Pilkada 2024 yang akan datang. Jadi ada dua ya Pak, pemilu Ada dua. dan pemilihan ya. Iya, betul. Tapi sekarang ini kita fokus dulu nih Di cerita pemilu. tentang pemilu ya. Baik. Sebentar lagi Baik. itu 14 Februari 2024. Iya, Oke. baik. Untuk pemilu tahun 2024 yang akan datang itu 14 Februari tahun 2024. Jadi kita akan memilih 5 kandidat sama dengan seperti pemilu 2019 yang kemarin. Yang pertama adalah kita memilih presiden. Kemudian kita memilih DPD. Kemudian kita memilih DPR RI. Kemudian kita memilih DPRD provinsi, ya. kemudian DPRD kabupaten. Jadi ada 5 kandidat. Nah, siapa saja yang boleh memilih kan begitu sekarang ya. Jadi nah, itu yang kita tanyakan nih. Sebagai pemilih pemula, ini untuk anak-anak semua ya. Jadi yang nanti akan berusia 17 tahun saat tanggal 14 Februari 2024. Ya. Nah, itu adalah mereka boleh memilih atau mencoblos. Jadi masih tetap mencoblos. Jadi yang sekarang anak-anak yang berusia 15 tahun. 15 tahun depan 16 tahun. Kemudian tahun 2024 akan berusia 17 tahun. Jadi minimal 17 tahun anak-anak itu sudah boleh memilih. Wah, keren ya. Jadi kita bisa nyoblos nih. Iya, jadi untuk anak-anak semua, jadi tolong yang sudah berusia 15 tahun sekarang dan nanti 14 Februari 2024 tepat berusia 17 tahun, maka siap-siaplah untuk memilih calon pemimpin kalian nanti. Karena salah satu tujuan pemilu adalah memilih wakil-wakil rakyat, kemudian memilih presiden dan memilih DPD. Nah, itu tujuannya. Jadi ini hajatan 5 tahunan merupakan pesta demokrasi yang harus kita sukseskan bersama. Oke, jadi siap-siap nih buat kalian yang nanti berumur 17 tahun ya. Iya, betul. Jadi umur 15, 16 nih sudah harus tahu nih Siap-siap. pengetahuan tentang pemilu ya. Iya, betul. Sebenarnya apa sih tujuan daripada pemilu itu ditanyakan loh sama mereka. Apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuan yang utama adalah menggantikan pimpinan itu secara reguler. Jadi setiap 5 tahun itu sudah dipastikan akan mengganti pimpinan. Mengganti pimpinan dalam artian kalau pimpinan itu masih bagus, kita akan pilih kembali lewat pemilu tadi. Nah, kalau memang dia itu tidak dikehendaki oleh masyarakat, otomatis di saat pemilu itu dia tidak akan dipilih oleh rakyatnya. Maka dari itu anak-anak semua harus menjadi pemilih yang cerdas. Jadi harus dipahami latar belakang, kemudian rekam jejak daripada calon yang akan
bertarung di tahun 2024 tersebut. Ini penting banget ya, jadi tidak hanya sekedar milih gitu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya di kalangan anak-anak, terutama yang umur 15-16 nih, untuk apa kita ngomongin tentang pemilu ya? Gitu. Iya. Masalahnya itu kan urusan orang tua. Betul, gitu. betul. Nah, jadi gimana nih? itu bukan urusan orang tua saja. Jadi saya luruskan di sini bahwa anak-anak ini adalah urusan seluruh warga negara Indonesia, ya, NKRI ya. Jadi warga negara yang ada di Indonesia itu ini akan menjadi penting. Sebab apa? Salah satu tujuan pemilu itu adalah menggantikan kepemimpinan, regulasi kepemimpinan. Yang kedua, ini adalah amanat undang-undang. Jadi Undang-Undang Dasar 45 pasal 22E itu menyebutkan bahwa pemilu akan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ya, dan dilaksanakan oleh yang namanya lembaga Komisi Pemilihan Umum. Nah, seperti itu. Jadi inilah amanat undang-undang, dan memilih itu adalah hak setiap warga negara. Jadi anak-anak yang sudah berumur 17 tahun haknya akan keluar untuk memilih. Jadi hak itu kan harus kita terima. Gunakan sebaik-baiknya juga ya. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena hak itu tidak semua orang punya hak ya untuk memilih ya di Indonesia, terutama untuk TNI Polri kan tidak boleh, karena dia harus menjaga keamanan, dia tidak punya hak untuk memilih. Oh ya, lanjutin lagi ngomongin itu tentang syarat ya, syarat memilih. Yang pertama, dia itu tidak menjadi anggota TNI Polri, karena apa? Dia adalah TNI Polri adalah satu lembaga yang menjaga keamanan di negara kita ini. Nah, terus yang kedua, berumur minimal 17 tahun saat hari pencoblosan. Jadi anak-anak yang 15 tahun, 16 tahun yang sekarang otomatis sudah siap-siap ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka belum berumur 17 tahun, namun mereka sudah kawin, sudah menikah. Itu. Nah, kemudian berikutnya adalah mereka sedang tidak dicabut hak pilihnya. Artinya ada beberapa mungkin warga negara yang sedang berkasus gitu ya, terutama tahanan politik seperti itu, mereka hak pilihnya dicabut seperti itu. Oke, dan pastinya terdaftar di DPT ya. Nah, betul, itu sudah pasti ya. Iya, itu jadi juga sekarang sudah mulai ancang-ancang nih. Sebentar lagi kalian akan umur 17 tahun. Yang jelas satu yang paling penting punya KTP elektronik. Ya, elektronik. Jadi anak-anak semua, jadi yang belum berumur 17 tahun, nanti saat berumur 17 tahun wajib memiliki eKTP, karena itu adalah syarat mutlak. Harus memiliki KTP elektronik, karena NIK kita itu satu ya. NIK kita itu satu seluruh Indonesia, dimanapun nanti dibawa NIK kita itu akan ngikut gitu. Jadi yang memilih presiden bisa dari mana saja dia bisa melakukan pencoblosan. Jadi intinya nanti pada saat pemilu serentak 2024 kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian juga kita akan memilih anggota DPR RI, betul ya? Kemudian juga kita akan memilih anggota DPD, memilih anggota DPRD provinsi, betul ya? Dan satu lagi memilih anggota DPRD kabupaten. Jadi ada 5. Ya, seru banget ya. Jadi bincang-bincang kita kali ini, dan pastinya bermanfaat buat kalian sebagai informasi awal dulu. Dan pastinya harus bersiap-siap nih. Mungkin ada pesan untuk teman pemilih kita ya, yang saat ini lagi MPLS. Untuk anak-anak yang lagi mengikuti MPLS ya, tetap semangat. Ikuti jadwal kegiatan MPLS dengan baik, karena inilah dasar kalian untuk bisa menjadi sukses. Nah, yang kedua, jangan lupa saat berumur 17 tahun nanti datang ke TPS pas di hari Valentine. Jadi buktikan cintamu, rasa kasih sayangmu terhadap negara ini dengan datang ke TPS untuk melaksanakan pemilihan. Dan yang ketiga, mohon informasi ini disebarkan kepada seluruh warga masyarakat, terutama orang tua, kakak, ya, kemudian nenek, ya, dan handai tolan semua. Semuanya yang memiliki hak pilih ya. Yang mempunyai hak pilih, informasikan bahwa akan ada hajatan pemilu serentak tahun 2024 yang akan digelar tanggal 14 Februari 2024. Ya, matur suwun semua niki. Bapak Ketua, Bapak Sutamo juga ya, yang lagi sibuk main catur nih. Ternyata kita ganggu-ganggu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saja informasi yang kita sampaikan saat ini bermanfaat buat kalian semua, dan pastinya kita akan siap memilih nanti pada tahun 2024. Tetap terus bersama kami ya. Nantikan informasi terkini tentu saja di Ngidu, Ngobrol Asik Sadar Pemilu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.